Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini bersama saya MD Wahyu Nugroho dengan NIM 801170019. Dan kali ini saya akan membahas tentang web developer sebagai sarana perkembangan teknologi. Nah, tujuan dari pembahasan yang saya sampaikan adalah tidak hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, tapi sekaligus mendapat wawasan kalian semua tentang bagaimana web developer itu bisa bekerja dengan baik. Nah, sebelum kita bahas tentang video materi tersebut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke channelnya. Halo guys, dan kali ini kita akan membahas dulu mengenai website. Yang pertama dulu, nah, pengertian website ini adalah World Wide Web yang lebih populer disingkat dengan www atau orang barat disingkat dengan www, merupakan suatu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengguna global yang dinamakan dengan URL, Uniform Resource Locator, untuk mengenal pasti sumber daya pengguna. www tidak jarang dianggap sama dengan internet dengan cara total. Meski sebenarnya www sendiri hanyalah bagian daripada internet. Nah, www atau www merupakan kumpulan situs server dari seluruh dunia yang memiliki kegunaan untuk menyediakan data dan info untuk bisa digunakan bersama. Nah, www adalah sektor yang paling menarik dari internet. Lewat web, para customer bisa terhubung informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks, namun mampu pula berupa gambar, nada, video, dan animasi. Nah, singkat cerita, ini ada mengenai tentang sejarah website. Nah, website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John dan Tim Berners-Lee. Pada tahun 1991, website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas menukar informasi saja. Nah, pada tanggal 30 April 1993, website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CARN. CARN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Dan berikutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan website dari masa ke masa. Nah, kelahiran web didorong oleh pergerakan generasi web sejak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Perbedaan utama dari setiap generasi adalah pada web 1.0 atau biasa disingkat dengan web 1.0 masih bersifat read only. Pada web 2.0 alias 2.0 bergerak ke arah read-write. Sedangkan pada web 3.0 mengembangkan hubungan manusia ke manusia, manusia ke mesin, dan mesin ke mesin. Kemudian mulai dikembangkan lagi yaitu web 0.0. Nah, web 0.0 disebut simbiosis web. Web 4.0 akan menjadi web read-write eksekusi konkurensi. Nah, dari pemaparan dari web 1.0 sampai ke web 4.0, nah mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah web 1.0. Nah, web 1.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang nyebut web 1.0 sebagai www itu sendiri yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat profesional. Nah, ciri-cirinya adalah
Web 1.0 merupakan halaman web yang masih bersifat statis atau ya hanya mungkin cuma nampilin doang, gak langsung eksekusi atau bla 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 gitu. Karena apa sih, yang penting nampilin aja, kelar. Nah, yang kedua adalah halaman masih didesain dengan HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Nah, yang ketiga biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online, tapi tidak ada interaksi yang intens. Dan yang terakhir adalah masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email, sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Next, kita lanjut ke Web 2.0. Nah, Web 2.0 ini adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pertama di tahun 2004. Merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan web berbasis web, seperti situs jaring sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomi yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antara pengguna. Nah, pengertiannya adalah Web 2.0 adalah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai platform dan suatu usaha untuk mengerti aturan-aturan agar sukses di platform tersebut. Nah, prinsip-prinsipnya adalah web sebagai platform, data sebagai pengendali utama, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi, inovasi dalam perakitan sistem serta disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang didistribusi dan independen. Ya, kalau kalian tahu mengenai istilah mengenai pengembang open source, pasti kalian tahu lah kan. Kalau yang nggak tahu, keterlaluan. Terlalu. Nah, yang selanjutnya adalah model bisnis yang ringan, yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan akhir dari siklus peluncuran dan juga perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Nah, kemudian adalah kita akan membahas dengan Web 3.0. Nah, saat ini adaptasi Web 3.0 mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan di dunia seperti Second Life, Google Co-ops, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada yang mulai mengembangkannya, yaitu Lil Online alias Lilo Community dan sebagainya. Dalam era Web 3.0, pengembangan aspek interaksi sebuah web mulai dipertimbangkan nih. Bagaimana sebuah web dapat memberikan sebuah interaksi sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pemakainya. Merupakan sebuah tantangan utama untuk mengembangkan versi Web 3.0 ini. Ya, web ini bisa dibilang sangat care dengan kebutuhan kita. Kenapa bisa begitu? Karena sudah menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Nah, sederhananya contohnya begini nih. Dengan dukungan teknologi 3D animasi, kita bisa membuat profil avatar sesuai karakter kita. Kemudian melakukan aktivitas di dunia maya layaknya kehidupan sehari-hari kita di dunia nyata. Ya, dari jalan-jalan kayak ke mall, kayak ke bookstore, kayak atau bahkan contohnya kayak ke jam terus bisa akses melalui web tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwa Web 3.0 adalah dunia virtual kita. Dia mampu memberi sasaran dan nasihat untuk kita disampingkan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, memang ini menjadi salah satu keunikan dari Web 3.0 karena konsep dasar yang digunakannya adalah manusia dapat berkomunikasi dengan mesin mencari. Misal, kita bisa meminta web mencari suatu data spesifik tanpa perlu kita susah payah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Hasil yang diberikan pun juga relevan dong. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang Web 4.0. Nah, Web 4.0 alias 4.x adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan. Setiap hari seseorang pasti mempunyai sebuah rutinitas.
Ya, apa membentuknya? Seluruh rutinitas tersebut biasanya diketahui oleh aplikasi komputer, program, tools, device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Jadi, kemanapun kalian pergi dan apapun yang dilakukan semuanya direcord oleh alat-alat tersebut yang nantinya akan digunakan jika ingin mengetahui informasi apa yang dibutuhkan. Bahkan, teknologi sangat menginginkan menginterupsi dan memberikan informasi manakala ada perubahan dari sebuah schedule, rutinitas, dan membantu melakukan pencarian. Nah, intinya adalah dapat mengetahui apa saja yang kita lakukan, dan dia juga membantu dalam melakukan pencarian informasi, menciptakan histori pencarian, bahkan mempertemukan orang-orang yang mencari informasi yang sama. Nah, menurut Seth Godin dalam blognya, syarat utamanya adalah ubiquity. Syarat ini dibutuhkan karena domain dari teknologi Web 0.0 adalah aktivitas bukan hanya sekedar data, dan sebagian besar aktivitasnya berjalan offline. Kemudian adalah identity maksudnya. Karena terdistribusi informasi spesifik ditujukan dan didedikasikan untuk seseorang atau pribadi, sehingga diperlukan informasi mengenai identitas pribadi yang bersangkutan, rutinitasnya, dan apa yang dibutuhkan oleh pribadi tersebut. Kemudian adalah connection. Tanpa relasi atau hubungan seseorang, tidak ada artinya dong dalam web 4.0, karena teknologi dikembangkan untuk kepentingan ini. Nah, saat ini kita hidup di mana banyak keterampilan tradisional tidak lagi diminati. Pekerjaan lama dapat hilang akibat perkembangan teknologi. Situasi ini tentu membuat orang yang mempunyai keterampilan lama merasa khawatir apabila keterampilan mereka tidak lagi dihargai seperti dulu. Nah, di sisi lain ada beberapa keterampilan yang tumbuh dan berkembang sesuai permintaan pasar. Nah, keterampilan yang dapat menjamin pekerjaan dan peluang Anda bekerja selama bertahun-tahun hingga beberapa dekade mendatang. Salah satunya adalah menjadi seorang web developer. Nah, apa sih itu web developer? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Web developer adalah orang yang membangun dan memelihara situs web. Ya, in other words, mereka benar-benar menciptakan dan merancang situs web bagi perusahaan yang menginginkan penggunanya untuk dapat menikmati berbagai fitur yang mereka inginkan. Tentu memerlukan beberapa web developer yang hebat dong, dan mereka bersedia mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk web developer tersebut. Nah, di samping itu juga ada beberapa tanggung jawab web developer yang harus kalian amati dan harus kalian ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah menulis halaman web dengan kombinasi bahasa markup, membuat mockup dan prototipe yang berkualitas, membangun situs WordPress dari awal, memahami HTML dan CMS, memahami UI dan UX, mampu mengembangkan situs web fungsional yang menarik dan berbasis aplikasi web, dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan situs web. Nah, ini yang paling umumnya nih, yang saya sebutkan ini yang paling umumnya. Nah, ini tergantung dari mood kalian deh. Maunya tergantung bagaimana, kan tergantung jawab kalian sebagai web developer. That's it all. Nah, untuk menjadi web developer ada 3 syarat yang harus dipahami, yaitu ada front end development. Nah, front end ini berhubungan dengan tampilan yang berada di situs web seperti menu, dropdown, dan lain-lainnya. Contoh yang gampang deh, kita bisa membuat menu bar di atas tersebut. Kita buka situs web, ada menu bar di situ. Nah, itu biasanya mereka menggunakan teknik bootstrap atau yang sebagainya. Tapi saya nggak akan membahas itu. Nah, takutnya bakal bahas kepanjangan. Maaf. Ya, pokoknya kayak web 1.0, tapi kan kita kan nggak bahas web 1.0 karena kita sudah bahas sebelumnya. Nah, yang jadi bahas itu web developer. Nah, inilah yang kita harus lakukan untuk membuat tampilan tersebut. Kan
membunuh, ada drop dan ada gambar-gambarnya, nanti semuanya ada di. Nah itu biasanya dipakai melihat tampilannya tuh biasanya kayak Google Chrome atau Mozilla Firefox atau aplikasi lain agar bisa melihat tampilan awalnya bagaimana. Nah kemudian adalah back-end development. Nah back-end seperti bagian dari gunung es yang berada di permukaan. Tanpa itu website gak akan berfungsi dengan baik. Nah back-end ini berhubungan langsung dengan server, aplikasi dan database. Contohnya kita membuat situs web. Nah, tapi kita tidak punya database. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita perlu aplikasi database kayak MySQL, MariaDB, atau yang lain sebagainya. Nah, terus setelah bahas front and the back end, ada full stack development. Nah, full stack development ini adalah gabungan dari front end dan back end. Nah, untuk melakukan full stack ini gak gampang loh. Serius. Gak gampang, saya jamin ini gak gampang loh. Nah kenapa bisa begitu? Karena ini merupakan orang yang mampu berkomunikasi kedua hal yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi untuk bisa menguasai full stack development harus dua-duanya harus dikuasai terlebih dahulu, baru bisa dikembangkan sesuatunya. Setelah kita membahas tentang web developer, mulai dari tugas-tugasnya apa dan mengapa perlu adanya web developer. Nah sekarang kita akan membahas apa saja pengaruh-pengaruh lingkungan bisnis yang terdapat dalam lingkungan web developer. Nah kali ini saya akan membahas dua, yaitu global dan juga teknologi. Selanjutnya tentang pengaruh teknologi dalam pekerjaan web developer. Yang pertama adalah yang pengaruhnya adalah pemilik bisnis dan manajer dapat memanfaatkan website untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi mereka. Yang terjadi dalam peningkatan produksi, maksudnya apa? Mereka bisa menggunakan website itu untuk menjalankan aktivitas mereka yang masih bersifat manual, kayak informasi atau tentang apa segala macam. Nah itu bisa melakukan perbaikan gitu. Yang kemudian adalah potensi. Nah, web developer ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di pasar yang baru, baik regional, nasional maupun internasional. Nah maksudnya adalah web developer ini bisa merancang beberapa perusahaan, bisa merancang aplikasi yang mau digunakan sesuai dengan kebutuhan pemasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen juga. Mau yang tampil yang menarik, mau yang bagus, yang penting bisa dipasarkan. Dan selanjutnya adalah kita bisa mengalihkan informasi yang mengenai dampak signifikan dari teknologi informasi. Nah maksudnya adalah web bisa mengalihkan informasi yang lebih signifikan, tergantung dari desain web yang bisa kita buat. Terus khususnya pengembangan web alias web developer itu sendiri. Kemudian adalah di setiap beberapa perusahaan atau mungkin ada yang mau mandiri, bagi pekerja di perusahaan bisa menerapkan teknologi ke dalam operasi mereka dan akan mendapatkan efek positif dan negatif. Nah positifnya bagaimana itu tergantung dari perusahaan itu sendiri, semua juga tergantung dari hasil perancangan web. Dan juga efek negatifnya itu lebih kembali ke mereka masing-masing. Begitu. Nah, kita akan bahas langsung tentang pengaruh global. Nah, untuk pengaruh globalnya itu ada namanya relevan. Nah, relevan ini ya bisa dibilang wajar karena
web developer ini kan masih ada yang bersifat individu nih. Tergantung hubungan sosialnya lagi. Mau cari hubungan sosialnya bagaimana, perancang-perancangannya bagaimana, itu bersifat relevan. Bahkan ada juga yang masih bekerjanya di perusahaan yang memang relatif relevan. Itu tergantung dari pengembang web sendiri. Kemudian adalah kepuasan pengguna. Nah, kepuasan pengguna inilah yang menjadi tanggung jawab web developer sendiri, karena kalau website itu nggak puas sama yang diharapkan konsumen, otomatis yang webnya gagal. Mau nggak mau harus membuat rancangan ulang lagi atau perlu di upgrade lagi ke bentuk yang baru gitu maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah masalah tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja ini kalau dari yang saya amati itu sih sebenarnya nggak ada masalah untuk tenaga kerja, cuma kembali ke perusahaan mau untuk menciptakan lapangan kerja sebagai pengembangan web, itu tergantung dari mood mereka. Dan kita sebagai sebagai pengembang web bisa membuat web itu menjadi tampilan yang lebih menarik ketimbang mau yang mandiri. Nah, kalau mandiri itu bisa sebagai freelancer bisa dilakukan mana-mana gitu. Kalau untuk tenaga kerja ini lebih ke arah perusahaan, bagaimana perusahaan bisa merekrut para pengembang web developer tersebut agar bisa mengembangkan websitenya yang sudah ada, ataupun bagi yang belum ada website bisa dirancang kemudian dikasih ke manajer, apakah sesuai dengan yang diharapkan sama konsumen juga atau bagaimana itu. Nah, dari beberapa faktor lingkungan bisnis dari teknologi dan global tersebut yang dibahas mengenai web developer tersebut, ada beberapa cara pemecahannya yang bisa dilakukan untuk sebagai seorang web developer untuk mengembangkan situs web di masa mendatang. Nah, yang pertama adalah kita harus kuasai keahlian yang diperlukan. Nah, ini tentu menjadi salah satu hal pokok seseorang untuk mendapat pekerjaan. Nah, web developer itu artinya bertanggung jawab atas seluruh pengembangan website, baik tampilan, keamanan, dan juga fungsi. Nah, web developer ini dituntut untuk selalu mampu memecahkan masalah dalam situs web, sehingga selain keterampilan teknis komputer, seorang web developer harus memahami bahasa pemrograman seperti JavaScript, CSS, HTML, hingga dasar SEO, Search Engine Optimization. Yang kedua adalah kita membuat website pribadi yang menarik. Nah, kita harus buat website pribadinya dulu. Nah, jika sudah menguasai keahlian dalam dunia website, saatnya Anda harus mengaplikasikan keahlian yang dimiliki. Nah, website yang menarik akan lebih mungkin menarik klien. Nah, buatlah elemen-elemen sederhana namun fungsional, seperti tampilan layar yang bisa disesuaikan baik pengguna laptop ataupun smartphone. Dan yang ketiga adalah menjadi seorang freelancer. Siapa bilang web developer hanya bekerja di perusahaan? Menjadi seorang pekerja lepas dapat membawa seseorang berada di iklim yang tepat. Nah, kita harus mulai mempromosikan diri di platform pekerjaan lepas kayak freelancer atau Sribulancer. Tingkatkan peluang mendapat panggilan dengan memberikan curriculum vitae terbaik dengan website terbaik yang pernah dibuat sebagai lampirannya. Nah, yang terakhir ini yang kalah pentingnya adalah kita harus bangun relasi sosial. Meskipun profesi web developer berkaitan dengan dunia online, tidak berarti relasi offline tidak dibutuhkan. Bagaimana maksudnya komunikasi web developer dengan klien nggak mungkin kan di online terus, pasti ada ketemuannya kan untuk bahas bagaimana struktur aplikasi mau dibuat,
bagaimana tampilannya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya dan sebagainya. Relasi offline yang harus dibutuhin juga dong. Nah, justru disinilah seseorang bisa benar-benar mungkin menemui peluang pekerjaan. Nah, ikutlah dalam komunitas sosial yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang IT atau website. Nah, bangunlah relasi di komunitas tersebut sekaligus belajar dan mengembangkan proyek bersama. Demikianlah informasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua, dan apabila penyampaian materi dari saya mungkin kurang berkenan di hati Anda semua, mohon dimaafkan karena saya juga manusia dan kesempurnaan itu datang dari Allah dan tidak kesempurnaan datang dari diri saya sendiri. Dan jangan lupa ingat pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga selalu menggunakan masker. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.